PAN usung Ganjar Pranowo, Erick Thohir adalah upaya untuk mendekat atau sindir PDIP, ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dalam acara workshop dan rapat koordinasi nasional pemenangan pemilu Partai Amanat Nasional atau PAN di Semarang, Minggu 26 Februari 2023, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memperlihatkan sikapnya untuk mengusung Ganjar Erick sebagai Capres dan Cawapres pada pemilu 2024. Jalan-jalan ke Simpang 5, jangan lupa membeli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya, kata Zulhas. Apa yang disampaikan Zulhas di atas tentu akan menambah keriuhan menuju pemilu 2024 mendatang. Setelah sebelumnya fokus akan terpusat pada kubu Anies yang kemudian memang sudah menemukan kecocokan sehingga mantan Mendikbud itu punya calon koalisi pendukung. Pernyataan ketumpang tersebut bisa semakin memeriahkan persiapan menuju hari H nantinya. Semakin menambah kehangatan suasana mengingat nama yang mereka sebut. Ganjar Pranowo bukan berasal dari partai mereka sendiri. Ganjar adalah petugas partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Manuver Zulhas tersebut bisa diartikan sebagai upaya untuk mendekat ke partai banteng itu. Dengan mengusung Ganjar, PAN bisa berharap lebih agar mereka dilirik oleh PDIP untuk kemudian digait menjadi rekan untuk berkoalisi. Hal itu jelas sangat mungkin terjadi. PAN agaknya menyesuaikan nama yang diusungnya tersebut dengan pernyataan Bu Mega beberapa waktu yang lalu bahwa bakal calon presiden yang akan diusung PDIP adalah kader partai. Dan saat ini yang tersedia, Ganjar adalah kader dengan raihan elektabilitas capres tertinggi berdasarkan berbagai rilis lembaga survei. PAN jadi bisa ingin mengambil peran yang ditinggalkan oleh Partai Nasdem. Ya, mengingat dalam 2 pilpres terakhir Partai Nasdem adalah konco kental bagi PDIP. Partai Nasdem menjadi yang terdepan ketika menunjukkan dukungannya kepada kader PDIP sebagai calon presiden. Selain itu, PAN bisa juga sedang berperan sebagai mak comblang untuk mendekatkan koalisi dengan PDIP. Seperti sudah diketahui bahwa saat ini PAN membentuk Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Namun dari sisi lain, apa yang disampaikan Zulhas di atas adalah sebagai bentuk sindiran kepada PDIP. Sindiran kepada PDIP sebagai partai politik terbesar dan telah punya tiket untuk menentukan pasangan Capres-Cawapres agar segera menentukan sikapnya. Sindiran agar PDIP sadar bahwa mereka punya kader dengan elektabilitas tertinggi sebagai calon presiden. Dan sindiran agar mereka lebih mendengarkan Pak Jokowi, karena Zulhas dalam pernyataannya juga menjelaskan akan menyerahkan keputusan kepada Presiden Jokowi yang disebut sebagai Panglima tertinggi. Tapi itu kata Panglima perang, keputusan ada di Panglima tertinggi, katanya. Bagaimana menurut Anda? April Anas bebas, ada yang sudah prihatin, semua tak suci, kasus dibuka kembali, asik, ditulis oleh Daeng dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Tidak lama lagi Anas Urbaningrum akan bebas dari penjara. Dan dikabarkan setelah bebas, Anas akan bergabung dengan PKN atau Partai Keadilan Nusantara, pimpinan gede Pasek sahabat Anas. Pecahan Demokrat ini sepertinya telah membuat perhitungan dan masyarakat dibuat tertawa lantaran berdiri tegar dan sangat jelas gambar Anas dan bertuliskan tunggu peta balik tidak jauh dari kediaman kerajaan Cikeas SBY. Sampai saat ini orang-orang Demokrat loyalis SBY dan keluarganya belum berani berkomentar banyak, sehingga dengan begitu masyarakat menilai bahwa kubu SBY lagi deg-degan. Duh, prihatin lagi nih. Jangan-jangan Tuhan tidak suka ya? Tentu saja, saya bisa jelaskan. Tapi tidak perlu dan tidak baik di mata rakyat, apalagi saat ini kita tengah menghadapi masalah keamanan, politik, dan ekonomi. Tarik nafas dulu, lalu tertawa sejenak. Jadi kalau mau dibahasakan secara awam mungkin seperti ini kata Anas. Woi, tidak lama lagi gua bebas dan gua akan buat perhitungan dengan ente pade. Jangan kira masa lalu itu sudah kelar, tidak Ferguson. Ini justru akan menjadi mimpi buruk buat ente pade. Bersiaplah. Sudah banyak amunisi yang kami siapkan buat balas dendam. Kira-kira begitu. Kalau kita membayangkan misalnya ada di posisi Anas, tentu saja kita tidak akan terima atas apa yang telah dialaminya. Siapa yang tidak kecewa jika ada orang yang seharusnya bertanggung jawab dan menjelaskan semua kasus hambalang itu malah tidak tersentuh sama sekali alias kebal hukum.
Dan mumpung 2023 yang berkuasa sudah bukan lagi SBY, maka ada kesempatan untuk mewujudkan tujuan itu. Kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh kubu Cikeas dalam menghadapi serangan balas dendam ini? Wow, ini seru banget sih. Kita tunggu babak baru kasus lama yang akan diungkapkan kembali. Apa benar kubu Cikeas tidak sekuat seperti dulu lagi? Dalam hal ini posisi AHY pasti sangat terganggu. Apalagi sangat getol mau ikutan jadi cawapres. Meskipun AHY merasa tidak ada beban, namun apa yang telah dilakukan oleh Pepo dan adiknya itu akan punya efek yang besar. AHY sebagai ketua Demokrat tidak akan berkutik pada saat Anas dan timnya melakukan manuver yang begitu bombastis. Coba simak pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum PKN Gede Pasek beberapa hari lalu di gedung ACLC KPK. Ya, beliau akan ada di kita dan beliau akan buka semua sisi yang terjadi, sehingga orang paham bahwa yang kemarin itu juga tidak sesuci yang dibayangkan. Ini pernyataan yang sudah jelas sekali. Bahkan, Gede Pasek mengatakan bahwa Anas akan mengungkapkan soal sejarah hitam KPK waktu itu yang tidak independen. Pengungkapan ini bakal mempengaruhi geng Cikeas. Goncangan hebat kubu Demokrat SBY bakal terjadi dan akan banyak menyeret nama-nama lain. Apalagi bila semua yang diungkapkan Anas ini penuh dengan bukti-bukti yang jelas, maka langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa KPK saat ini sudah independen atau minimal tidak lagi pro SBY. Apakah balas dendam ini benar-benar dijalankan atau bakal terjadi rekonsiliasi? Semoga tidak ada rekonsiliasi karena bersih-bersih ini sangat penting. Demokrat SBY harus membayar apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Siapa yang menanam maka dialah yang menuainya. Tanam padi keluar padi, tanam kelicikan keluar kelicikan lain. Hukum alam pasti selalu bekerja sebagaimana semestinya. Dan ketika Gede Pasek menyinggung soal sprindik bocor, ini sudah jelas kasus yang tidak bisa dilupakan begitu saja. Begini kata Gede Pasek, akan dibuka juga tidak hanya sekedar sprindik bocor yang jadi problem sejarah hitam KPK waktu itu. Itu kan sprindik bocor, kemudian dari bocornya dari sebuah simbol kekuasaan, itu kan sudah bahasa yang tidak independennya waktu itu. Dan ada lagi kasus-kasus lain. Tredeng, kasus-kasus lain juga akan diungkap dengan terang benderang. 8 tahun di penjara bukan berarti Anas tidak melakukan apa-apa atau hanya berdiam saja. Orang secerdas Anas itu tidak akan diam saja, sebab kalau diam dan beratapi nasib di penjara justru akan menjadi rapuh dan akhirnya sakit-sakitan lalu tergerus. Anas akan berusaha melakukan perlawanan, beliau sudah paham karakter SBY. Diam atau tidak melakukan apa-apa justru akan lenyap alias tergerus. Jadi lebih baik tetap melakukan perlawanan itu dan itu artinya berjuang. Berjuang melawan ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Lihat saja surat Anas yang ditulis tangan, itu adalah pesan yang begitu jelas. Dan tentu kita sudah tahu bagaimana nasib Sultan Batugana. Apakah sakit yang dialami beliau pada waktu itu adalah bukan karena pengaruh kondisi kejiwaannya, yang bisa jadi stres berat karena sebuah kasus yang saling terkait. Sebelum meninggal, Sultan sempat bilang, "Saya kurus ini bukan karena penyakit, kesehariannya ibadah terus. Keseharian ibadah ini mungkin dipengaruhi oleh pikiran yang tidak tenang, sehingga terus melakukan upaya penyembuhan." Nah, apakah ini ada kaitannya dengan kasus lain yang disinggung dalam pernyataan Gede Pasek di atas? Setidaknya Sultan Batugana adalah orang yang ceplas-ceplos apa adanya, bahkan nyantri kala itu. Sehingga kalau mengeluarkan pernyataan, bisa jadi ada sesuatu yang dia bocorkan. Atau dikhawatirkan Sultan akan membocorkan rahasia yang begitu besar dari Tuan Besar. Apakah hal ini yang dikhawatirkan oleh orang kuat sehingga beliau dikondisikan? Bukankah sakit itu ada penyebabnya kan? Tapi ya sudahlah, ini hanya dugaan saja, bisa benar dan bisa salah kan? Jadi kita kembali ke soal Anas. Kata Gede Pasek lagi menyinggung soal keputusan PK waktu itu. Contoh begini, putusan PK itu menyebutkan Mas Anas itu tidak terbukti di mobil Harrier, sementara dijadikan tersangka mobil Harrier. Tersangka dikembangkan terus, kemudian Hambalang dikembangkan terus. Akhirnya Kalimantan Timur tidak terbukti juga di putusan pidana korupsi. Memang penuh kejanggalan, maka wajar saja kalau Anas yang merupakan orang cerdas tidak akan terima semua ini. 8 tahun penjara yang Anas terima itu sebenarnya adalah strategi untuk mewujudkan balas dendam dan juga menjalankan politik kesabaran. Karena waktu itu kekuasaan ada di SBY, maka sulit melakukan perlawanan. Dan kini masanya SBY sudah mulai surut dan itu artinya kekuatan dan kekuasaan SBY sudah bisa dilawan. Jadi maju terus Mas Anas, rakyat Indonesia sudah menunggu episode yang paling heboh ini. Terkhusus warga Siwa juga mendukung. Stok kopi sudah disiapkan dan bersiap menyaksikan balas dendam ini. Good luck Mas Anas dan para pendukungnya. Bagaimana menurut Anda?